Oke, kembali lagi teman-teman. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan konten yang pembenihan benih padi, ini saya melanjutkan lagi teman-teman. Dan ini sudah waktunya mulai musim tanam di sini. Dan usia benihnya sendiri ini sudah 21 hari. Jadi tinggal dicabut, disiapkan ini buat ditanam. Dan ini yang sedang saya lakukan adalah persiapan untuk menyiapkan alat ke ini nanti pendautan atau yang bisa disebut pencabutan benih padinya. Jadi alatnya hanya ada ini bambu ya teman-teman. Bambu ini buat nanti bisa kalian lihat, sama talinya juga pakai bambu, cuman yang ini, nah ini bambunya asal dari bahan bambu tali. Oke, kita langsung menuju sawah. Ini hanya sebagian contoh teman-teman. Jadi saya ini bikinnya sudah lumayan sore dan hanya pakai kaos biasa. Ya, ini sawah yang sudah dibajak 2 kali teman-teman. Ini sudah siap tanam. Seperti ini kondisinya. Ini baru hari ini sudah dibajak. Jadi besok sudah mulai tanam. Dan ini dia yang kemarin sudah saya buat di kontenin, nanti ada di akhir layar. Proses yang dari awal banget itu pembuatan papan sebaran, yaitu fungsinya ya seperti itu. Jadi buat tempat tali ikatnya. Dan ini seperti ini, bisa kalian lihat tutorial mencabut benihnya. Dan mungkin berbeda dengan di daerah-daerah lain. Kalau di daerah saya ini mengandalkannya benar-benar mengandalkan air. Jadi kalau airnya surut itu sangat susah. Dan seperti ini cara mencabutnya. Kalian kalau yang biasa menggunakan tangan kanan, jadi tangan kanannya itu untuk menarik yang nantinya dipegang teman-teman, seperti itu ya. Dan tangan kiri buat menyiapkan sebelum proses penarikan, jadi buat mengira-ira. Oke, seperti ini. Misal sudah sampai dapat satu genggaman, dan ini fungsi airnya jadi buat memisahkan tanah atau lumpur yang mengikut ke akarnya, jadi buat dipisahkan seperti ini. Dan itu fungsi tadi bambunya yang saya potong sebelumnya itu buat pemecah antar ini tanah dan akar. Jadi seperti ini hasilnya teman-teman. Itu kenapa dipisahkan, jadi nanti kalau proses penanaman itu saat memilih ini lebih gampang, memilah per batang bibitnya teman-teman. Oke, karena belum full, ini saya biasanya 3 kali ini tangkapan tangan. Kadang juga tergantung tali yang buat ngikat ininya, bibit padinya. Jadi menyesuaikan. Biasanya kalau semakin panjang semakin banyak, semakin tebal satu ikatannya. Dan ini sudah dapat 2 teman-teman. Ini buat yang nonton ngomongnya agak belibat, mohon dimaklumi karena saya hanya mengikuti ini suara video tanpa skrip, jadi terlalu lama.
Oke, seperti ini ya teman-teman. Ini saya contohin pakai tangan kiri, dan semakin lunak media tanahnya atau papan sebarannya itu biasanya semakin cepat buat proses pendautan. Kita namanya di sini daud teman-teman. Oke, tambahin sedikit lagi nih, yaitu bisa kalian lihat ya, kalau itu tempat tanahnya lunak atau lembut halus itu ditarik gampang, jadi bisa mempercepat proses. Nah itu kalau keras biasanya menghambat buat pergerakan selanjutnya. Ya seperti ini ya tanahnya, jadi benar-benar kita memanfaatkan air, jadi airnya harus penuh. Ini karena saya hanya buat contoh, jadi juga tidak terlalu cepat. Dan ini satu ikatnya seperti ini teman-teman. Ini usianya sudah 21 hari, jadi sudah siap tanam. Ya seperti ini satu ikatnya. Kita menamainya satu until atau satu ikatan. Dan ini fungsi, jika kalian pernah mendengar nama-nama bambu, ini salah satunya bambu tali. Seperti ini fungsinya buat mengikat, jadi dia waktu diputar tidak patah. Jadi seperti itu ya teman-teman, prosesnya selanjutnya sama seperti itu, bertahap. Kalau sudah satu genggaman bisa full ditali, biasanya dikumpulkan sampai 10. Biasanya 10 itu jadinya namanya satu bawang. Jadi seperti ini proses mendaud dan terus berulang. Ini papan yang tanah di tengah cukup keras, jadi agak susah, berbeda sama yang di samping. Dan itu yang pas dipukulkan itu tidak sembarang memukulkan, membenturkan ke bambunya teman-teman. Jadi itu yang dibenturkan itu bagian pangkal antara batang ke akar, jadi tidak patah, dan pas proses penanaman tetap hidup. Beda kalau yang dihantamkan itu bagian batangnya, jadi nanti patah. Biasanya pas ditanam itu mati. Ya bisa kalian lihat ulang teman-teman seperti ini ya. Yaitu sekilas mungkin tidak terlihat, tapi itu yang dihantamkan itu bagian atas akar, perbatasan pangkal dan akar. Dan ini saya terkena keong teman-teman. Padahal keongnya di dalam. Oke, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Jadi saya 3 kali opiokan istilahnya, tinggal ditali. Dan nalinya tidak harus ditali ikat mati teman-teman, hanya diuntir seperti ini ya. Jadi untirannya kalau sudah semakin menekan, mengepres, itu tinggal diikatkan ke ini dalam. Dan ini tadi keongnya teman-teman terkena keong seperti ini. Untung saja bagian tumit, jadi kalau tumit tidak terlalu terasa. Sobek teman-teman. Ini resiko jadi petani pas proses tanam padi seperti ini. Jadi ini saya hanya
membuat contoh 4 teman-teman, seperti ini hasilnya. Gimana? Yang nonton mungkin yang sama-sama pernah Daud bisa komen, sharing-sharing sama atau ada cara lain. Dan biasanya kalau sebelum proses penanaman ini, walaupun sudah dibajak, ini harusnya dicak-cak dulu. Di daerah saya namanya dicak-cak, jadi di tanahnya dibikin rata. Tapi ini karena benar-benar sudah mepet, ini seadanya saja teman-teman, sambil mencari keong. Ini keongnya benar-benar banyak sekali. Ini harusnya pakai garu, alat yang dibikin khusus buat narik tanahnya atau lumpur, jadi nantinya rata. Dan kalau seperti itu nanti sudah siap untuk ditanam. Ini dia tadi keongnya seperti ini teman-teman. Ini ukurannya sejempol kaki dan banyak banget di sini. Oke, jadi seperti itu teman-teman proses pencabutan benih padi atau yang biasa disebut dengan Daud. Dan mulai dari video ini kedepannya sudah mulai musim tanam padi teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menjadi sedikit wawasan buat kalian, atau hanya mungkin hiburan, tidak apa-apa. Terima kasih, jangan lupa di like-nya, karena yang like kadang sedikit banget teman-teman, kecewa banget. Oke, terima kasih, videonya sampai di sini, semoga bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.